Cahaya Sunnah. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan. Jadi bukan hanya manusia ada laki-laki, bukan hanya binatang ada, termasuk juga alam semesta ini. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, hari Rabu malam Kamis tanggal 13 Safar 1447 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 6 Agustus 2025, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir Al-Quran di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Seperti biasanya, sebelum kita mengawali pengajian malam hari ini, kita akan membaca sebagian dari ayat-ayat yang termaktub di dalam surat yang mulia, surat At-Takwir. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi majelis kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين
وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين Para hadirin dan hadirat sekalian dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan pembahasan tentang ayat yang ke-26. Apa bunyinya? Fa aina tadhhabun. Kalian ini mau pergi kemana? Kalian ini mau pergi kemana? Ini teguran Allah untuk siapa? Kaum musyrikin Quraisy yang tidak mau menjadikan Al-Quran ini sebagai panduan apa? Hidupnya. Padahal sebaik-baik panduan hidup adalah apa? Al-Quran. Allah tegaskan itu di dalam ayat yang ke-27 yang berbunyi in huwa illa dzikrul lil alamin. Al-Quran itu satu-satunya peringatan untuk alam semesta. Jadi kalau kalian wahai musyrikin Quraisy akan mencari panduan hidup selain Al-Quran, tidak mungkin nemu. Fa aina tadhhabun? Mau kemana kalian? Ini loh Al-Quran ada di hadapan kalian. Ini loh Al-Quran dengan segala keistimewaannya. Kenapa kalian tinggalkan Al-Quran? Setelah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan teguran kepada mereka, Allah memberikan solusi. In huwa illa dzikrul lil alamin. Gak usah jauh-jauh, gak usah pergi kemana-mana. Ini loh di hadapan kalian ada apa? Al-Quran. Jadi ayat in huwa illa dzikrul lil alamin mengandung pesan yang sangat jelas bahwasanya Al-Quran itu satu-satunya panduan hidup yang terbaik.
Dari mana kita bisa menyimpulkan kalimat satu-satunya? Ya, berarti cuma apa? Satu tok, ya cuma Al-Quran ini tok. Dari mana kita menyimpulkan itu? Bagi yang pernah belajar bahasa Arab, dari penggunaan uslub atau gaya bahasa yang menggabungkan antara an-nafyu wal istithna yang ada di dalam kalimat in huwa illa. In huwa terus napa? Illa. Ketika digabungkan antara an-nafyu dengan al-istithna, maka menghasilkan kata Al-Allamah Ibnu Ashur rahimahullah al-qasr, yang tadi sudah saya terjemahkan, napa? Satu-satunya. Mari kita bahas makna dari ayat ini. In huwa illa napa? Dzikrul lil alamin. Karena kandungan yang sangat luas, maka kita akan bagi ayat ini menjadi 2 pertemuan. Hari ini kita hanya akan membahas kalimat in huwa illa dzikrun. Nanti di pertemuan yang akan datang kita akan kupas kalimat apa? Lil alamin, insya Allah. In huwa illa dzikrun. Sesungguhnya Al-Quran itu tidak lain adalah dzikrun. Apa arti dzikrun? Ketika kita baca kitab-kitab tafsir dan juga kitab-kitab bahasa Arab, maka bisa disimpulkan sekurang-kurangnya arti dari dzikrun itu ada 5. Pinten? 5. Yang pertama, dzikrun itu artinya nasihat. Kenapa? Nasihat. Yang kedua, dzikrun itu artinya yo zikir. Kenapa? Zikir. Pinten niki? 2. 3. Dzikrun itu artinya adalah kemuliaan. Apa yang ketiga? Kemuliaan. Yang keempat, dzikrun itu artinya adalah penjelas. Kenapa? Penjelas. Dan yang kelima, dzikrun artinya adalah pengingat. Pada ini jajal. Nomor setunggal, nasihat. Nomor kali, zikir. Nomor 3, kemuliaan. Nomor sekawan, penjelas. Nomor gangsal, pengingat. Serampung pengajian wis ya. Mari kita jabarkan satu persatu. Apa yang pertama tadi? Al-Quran adalah nasihat. Ketika para ulama tafsir menafsirkan ayat tadi in huwa illa dzikrun, maka di antara tafsir yang mereka sampaikan, dzikrun artinya adalah mau'izah. Apa? Mau'izah. Kan kita sering dengar, ayo kita dengarkan mau'izah napa? Hasanah. Apa artinya tadi mau'izah? Nasihat. Jadi kalau kita buka Al-Quran, maka kita akan temukan di dalam Al-Quran nasihat yang sangat beragam. Ketika kita buka Al-Quran, kita akan mendapatkan nasihat yang mengingatkan kita tentang sinten? Allah subhanahu wa ta'ala. Yang menjelaskan kepada kita siapakah Allah, bagaimanakah sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, apa saja nama-nama Allah, seperti apakah kesempurnaan dan kemuliaan sinten? Allah.
Ketika kita buka Al-Quran, kita akan temukan bahwa Al-Quran memberikan nasihat kepada kita, mengingatkan kita betapa banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang sifatnya lahir maupun nikmat yang sifatnya batin. Nikmat yang sifatnya duniawi maupun nikmat yang sifatnya ukhrawi, yang semua nikmat ini menuntut kita untuk mensyukurinya. Saat kita buka Al-Quran, maka kita akan temukan nasihat yang mengingatkan betapa fakirnya kita kepada siapa? Kepada Allah. Bahwa manusia itu tidak mungkin sekejap mata pun lepas dari ketergantungan kepada Allah. Antumul fuqara'u ilallah. Wahai para manusia, semua kita itu butuh kepada siapa? Kepada Allah. Saat kita membuka halaman Al-Quran, maka kita akan temukan nasihat yang menjelaskan tentang surga dan neraka. Di dalam Al-Quran kita akan temukan ayat-ayat yang menerangkan tentang kenikmatan-kenikmatan yang ada di surga yang luar biasa indahnya. Tapi ketika kita berpindah ke ayat yang lain, kita akan temukan bagaimana Allah menjelaskan neraka dan azab yang ada di dalamnya yang sangat mengerikan. Ketika kita buka Al-Quran, maka suatu saat kita akan temukan perintah-perintah Allah. Allah memerintahkan A, Allah memerintahkan B, Allah memerintahkan C. Kita pindah ke ayat yang lain, kita akan temukan nasihat. Allah menyampaikan larangan. Jangan berzina, jangan apa? Mabok, jangan judi, jangan. Kalau tadi apa? Lakukan. Perintah sholat, perintah puasa, perintah haji, perintah jujur, perintah takwa. Ketika kita buka Al-Quran, maka kita akan temukan penjelasan yang begitu gamblang tentang kebaikan dan keburukan. Ini loh kebaikan yang akan mengantarkan kita ke surga. Ini loh keburukan yang akan mengantarkan kemana? Ke neraka. Ini makna yang pertama. Apa makna yang pertama? Zikir. Apa? Nasihat. Yang kedua, apa tadi? Zikir. Zikir siapa? Zikir. Bacaan. Bacaan. Ya. Selama ini tahunya kita zikir apa? Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah, astaghfirullah al-azim. Iya betul, itu zikir. Tapi ada zikir yang lebih istimewa daripada itu. Napa? Baca Al-Quran. Jadi ketika jenengan baca Quran, jenengan lagi napa? Zikir. Kalau ora tau zikir, saben dina nyekeli Quran terus, loh. Wong maca Quran itu adalah zikir. Dalam hadis riwayat Ahmad, Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, afdolul kalami ba'dal Quran. Ucapan yang terbaik, yang paling afdol setelah Al-Quran adalah Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Berarti subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar paling afdol setelah Al-Quran. Berarti lebih afdol mana? Al-Quran. Maka yang
belum bisa baca Quran, berarti telah meninggalkan zikir yang paling nopo afdal. Mulane sinau wis tua Ustaz, justru wis tua kuwe dalam maning masa jenengan nggak kepengin sebelum meninggal dunia bisa baca Quran? Orang kepengin sih, tapi serasa nggak tapi biasanya nggak tapi orang sidak udah belajar. Ustaz, kalau ternyata nanti sampai mati saya ini belum bisa juga, sudah berusaha, orang apa-apa. Yang penting sudah apa? Berusaha. Dan usaha kita itu akan dihargai oleh sinten? Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun perlu diingat sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah, wa aslu dzikri at-tanabbuhu bil qalbi lil madhkuri wat tayaqqudhu lahu. Zikir itu bukan cuma diucapkan di mana? Di lisan. Zikir yang paling top adalah zikir yang diucapkan dengan lisan, kemudian dipahami, diresapi dengan apa? Dengan hati. Sehingga PR terbesar kita setelah bisa membaca Quran, napa? Berusaha memahami apa yang kita baca. Bagaimana mungkin kita akan bisa membaca dan memahami nasihat Allah yang dibawakan di dalam Al-Quran kalau kita nggak ngerti maknanya? Loh, tadi saya sampaikan kan, nasihat Allah ada tentang surga, tentang apa? Neraka, tentang perintah, tentang larangan, kebaikan, keburukan. Loh, kita bisa memahami hal-hal tersebut dari ayat-ayat Al-Quran kalau kita nggak ngerti maknanya gimana? Makanya kan kadang-kadang orang-orang yang umroh atau haji atau nontonlah di televisi, kan sekarang bisa nonton nggih live napa? Salat di mana? Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Itu kan kadang-kadang imamnya nangis gitu. Karena apa? Melewati membaca ayat-ayat tentang surga, jadi kangen apa? Pengen masuk surga. Membaca ayat-ayat tentang neraka, jadi apa? Takut, ingat dengan dosa-dosa yang menumpuk. Ya memang sih jamaahnya pada nangis juga. Ya wallahu alam nangisnya karena apa? Ada yang nangisnya karena terbawa apa? Suasana. Nangis ya, masa orang nangis. Ada juga yang nangisnya nganti seperti orang paham-paham. Ada juga yang nangis mungkin suwe banget. Jadi zikir itu nggak cuma dibaca, diapakan? Dipahami, diresapi. Karena itu adalah kunci untuk mengamalkan. Bagaimana mungkin kita bisa mengamalkan isi Al-Quran kalau kita tidak memahami maknanya? Oke, ini yang keberapa? Yang kedua. Yang ketiga, apa? Kemuliaan. Jadi Al-Quran itu adalah kemuliaan. Kata sebagian ahli bahasa, az-zikru al-ala'u wasyaraf. Zikir itu adalah kemuliaan. Berarti Al-Quran itu adalah sumber kemuliaan. Maka siapapun yang dekat-dekat dengan Al-Quran, dia akan mulia. Apapun yang dekat-dekat dengan Al-Quran, maka akan mulia. Saya kasih contoh. Satu, malaikat Jibril alaihissalam menjadi salah satu malaikat yang paling mulia. Dari berapa malaikat? Oh,
nggak tahu ada berapa. Mungkin dari miliaran atau triliunan, kita nggak tahu. Saking apa? Banyaknya. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Kata Allah, tidak ada yang tahu berapa jumlah tentaranya Allah kecuali Allah sendiri. Dari sekian banyak malaikat yang tidak terhitung jumlahnya tadi, salah satu yang paling mulia sinten? Malaikat Jibril. Kenapa? Salah satu sebabnya adalah karena malaikat Jibril yang membawa apa? Al-Quran. Karena malaikat Jibril membawa Al-Quran, maka malaikat Jibril pun menjadi Rasulin. Masih ingat? Karim. Surat apa? At-Takwir, masa kelalen? Ayat pinten? 19. Apa bunyinya? Innahu laqaulu rasulin karim. Siapakah dia? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril menjadi malaikat yang sangat mulia karena membawa Al-Quran yang merupakan sumber kemuliaan. Satu, malaikat Jibril. Contoh yang kedua, sinten? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sekian banyak nabi dan rasul yang diutus ke muka bumi, yang paling mulia sinten? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Salah satu sebabnya adalah karena beliau yang menerima Al-Quran, terus mendakwahkan dan mengajarkan kepada umat manusia. Karena beliau yang menerima Al-Quran dan Al-Quran merupakan sumber kemuliaan, maka beliau pun menjadi nabi yang paling mulia. Ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah pemuka, pemimpin seluruh anak Adam. Pinten jumlah? Wallahu a'lam. Dan aku sampaikan ini bukan untuk menyombongkan diri, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga nanti yang berhak untuk pertama kali membukakan pintu apa? Surga, sinten? Nabi kita Muhammad SAW. Seluruh nabi ada di belakang beliau. Yang berhak untuk memberikan asy-syafa'atul kubra, syafaat yang paling dahsyat, yang paling besar di padang mahsyar nanti, sinten? Nabi Muhammad SAW. Seluruh nabi angkat tangan. Mereka semuanya mengatakan, sana ke Muhammad, nabi yang paling mulia. Karena apa? Al-Quran. Dah, nggih. Contoh pertama sinten? Malaikat Jibril. Contoh yang kedua, Nabi Muhammad SAW. Contoh yang ketiga, Lailatul Qadar. Apa? Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar, kenapa bisa sangat mulia sekali? Bahkan lebih mulia dari 1000 bulan. Kok bisa? Karena di malam Lailatul Qadar diturunkan Al-Quran. Al-Quran sumber kemuliaan. Begitu diturunkan di suatu malam, maka malam itu menjadi malam yang paling mulia. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Qadar itu artinya kemuliaan. Dah. Sudah berapa ini? 3, 4. Kaum mukminin, kaum muslimin yang berpegang dengan Al-Quran, maka mereka akan menjadi manusia-manusia yang mulia. Berarti kita punya kesempatan apa? Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad
Dan isnad hadis ini dinilai hasan oleh Imam Al-Iraqi. Rasulullah SAW bersabda, Inna lillahi ahlina minan nas. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala punya keluarga dari kalangan para manusia. Ustaz, Allah kan lam yalid wa lam yulad. Tidak punya bapak, tidak punya apa? Anak, Ustaz. Kok di sini Nabi SAW mengatakan Allah punya keluarga? Keluarga yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang dekat sekali dengan Allah. Seperti keluarga sama kita, dekat sama badan? Dekat apa orang? Dekat mbok? Ya, dekat lah. Masa keluarga enggak dekat? Nah. Maksudnya seperti itu. Jadi orang-orang istimewa yang punya kedudukan spesial dengan sinten? Dengan Allah. Maka para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Manhum ya Rasulullah?" Siapakah mereka wahai Rasul? Yang menjadi keluarganya Allah, yang memiliki kedudukan spesial di sisi Allah. Qala ahlul Quran. Sinten? Ahlul Quran. Wong sing rajin maca Quran. Orang yang berusaha untuk menghafalkan Al-Quran. Orang yang berusaha untuk memahami Al-Quran. Orang yang berusaha untuk mengamalkan Al-Quran. Hari ini sudah berapa juz? Menang baik ya. Hari ini sudah berapa juz baca Qur'annya? Oh, takut riya ya. Hah? Katanya ahlul Quran. Kemuliaan itu bukan didapatkan dengan dolanan HP. Kemuliaan itu didapatkan dengan seberapa kita dekat dengan Al-Quran. Seberapa sering kita membuka Al-Quran. Coba, hari ini berapa kali kita membuka Al-Quran, dan hari ini berapa kali kita membuka HP. Coba dikasih napa? Seret. Kayak ngitungnya apa kayak? Pilihan lurah kan? Ya, sada gitu. Coba. Nanti kita akan terbelalak bahwa kita dalam sehari buka HP 100 kali. Buka Al-Quran 0 kali. Qur'ane biar ngerti ngendi. Sekelalen Ustaz mianano jadi apa jenengane? Mahar, mas kawin. Ya. Masih rapi kayak Ustaz nang plastike. La haula wala quwata illa billah. Kita mau mulia dari mana? Kita ini pengen kemuliaan dari mana? Wong Al-Quran gak pernah disentuh. Al-Quran gak pernah dibaca. Al-Quran gak pernah dipahami. Al-Quran gak pernah diamalkan. Mau dapat kemuliaan dari mana? Ini yang keberapa? Yang ketiga. Yang keempat. Apa tadi? Penjelas. Az-zikru, zikron, kata para ahli tafsir, dimaknai dengan bayan. Ya. Az-zikru salah satu maknanya adalah al-bayan, penjelas. Penjelas apa? Penjelas apa? Apa saja. Ya. Penjelas apa saja. Sebagaimana yang Allah tegaskan dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 89, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'.
Dan sungguh kami telah turunkan kepadamu wahai Muhammad Al-Quran tibyanan, sebagai penjelas. Penjelas apa? Likulli syai', segala apa? Sesuatu. Sehingga kalau kita buka Al-Quran, kita pahami, kita renungi, kita cermati, kita hayati, maka kita akan mendapatkan bahwa Al-Quran itu menjelaskan semua prinsip, semua nilai, semua hukum yang diperlukan oleh manusia untuk mengenal Allah. Berbisnis dengan benar, menjelaskan kepada kita saat kita ketemu dengan ujian hidup, dengan cobaan, dengan musibah, bagaimana kita menghadapinya. Ada semuanya itu dalam Al-Quran. Makanya ahlul Quran itu ketika menghadapi ujian hidup, cobaan, musibah, mereka akan lebih tegar. Ora titik-titik baper. Ngertos baper? Terbawa apa? Perasa. Apa maning nganti kendat? Anak ahlul Quran kendat. Mana ceritanya ahlul Quran kendat? Biasanya sing kendatku sing ora tahu ngaji. Ya. Jadi dalam Al-Quran kita jadi tahu. Bukan berarti ahlul Quran itu nggak pernah dapat ujian. Ada ujian. Semua manusia, beriman atau tidak beriman, sholat atau tidak sholat, semuanya akan dikasih ujian sama Allah. Yang membedakan apa? Bagaimana cara menyikapinya. Bismillah. Ahlul Quran ketika mendapatkan ujian, dia punya panduan, dia punya tuntunan apa yang seharusnya dilakukan. Contoh, kalau dapat musibah disuruh mengucapkan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillah, sesungguhnya kita adalah apa? Miliknya Allah. Kita itu maksudnya tubuh kita atau barang-barang yang kita miliki semua. Sandal termasuk? Sandal termasuk? Berarti kalau bariki sandal hilang priwe? Inna lillah. Serasa misuh-misuh hilang ya wis. Ya, tuku maneh nek duwe duit. Inna napa? Illa wa inna ilaihi raji'un. Dan sesungguhnya kita akan kembali kepada sinten? Kepada Allah. Sudah. Jangankan barang yang kita miliki, lawang tubuh ini itu akan kembali kepada Allah. Semuanya akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya ahlul Quran itu menghadapi ujian hidup dia akan tegar. Ya. Enggak misu-misu, enggak ngomong kasar, enggak ngomong kotor, enggak nyalah-nyalahin orang yang enggak bersalah. Enggak. Dah, ini yang keberapa? Yang keempat. Yang kelima, apa tadi? Pengingat. Salah satu makna dari zikr adalah pengingat. Makanya di dalam surat Qaf ayat 45 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadzakir bil Qur'an." Ingatkanlah dengan menggunakan apa? Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an itu adalah pengingat. Nah, kenapa kok kita perlu diingatkan, Ustadz? Ya karena memang aslinya manusia itu pelupa. Ya. Lupa kacamata apa lupa tujuan hidup? Nah, lupa kacamata sih gampang. Lupa tujuan apa? Hidup. Apakah itu terjadi? Sangat terjadi. Kok bisa, Ustaz? Padahal kita sudah punya fitrah.
bawaan desain manusia ketika lahir itu punya apa? Fitrah untuk mengingat Allah, untuk cenderung kepada kebaikan. Kok bisa lupa Ustaz? Ya karena banyaknya faktor, entah itu karena pergaulan, entah karena lingkungan, entah karena tumpukan dosa, entah karena jarang baca apa? Quran. Akhirnya jadi lupa. Pas. Kita baru sampai apa? In huwa illa dzikrun. Berarti kita akan lanjutkan insyaallah sisa dari ayat tadi, yaitu lil alamin di akhir ayat tadi. Semoga Allah berkahi ilmu yang kita pelajari. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. .1 FM Radio Roja Majalengka, 93.1 FM Radio Roja Palu, 101,8 FM dan Radio Roja Bandung, 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Hadiri Tablik Akbar bersama Syekh Dr. Ali Abu Haniyah Hafizahullah, dai dari negeri Palestina, murid Syekh Ali Hasan Al-Halabi rahimahullah, dengan tema perbedaan antara dakwah salafiyah dan harokiyah. Wa ma'adu 'ala al-Islam alladhi nazala min 'indillah. Penterjemah Ustadz Cecep Nur Rahman MA Hafizahullah. Kamis 13 Safar 1447, 7 Agustus 2025, Ba'da Maghrib sampai selesai. Bertempat di Masjid Jami Al-Barkah, Cilengsi, Bogor. Terbuka untuk umum, ikhwan dan akhwat. Ikhwatan Islam, untuk selanjutnya kita simak